Hi guys, nice to see you again after a while and welcome back to Guru Menjawab channel. Today we are going to learn about the differences between present perfect and past perfect tenses. Okay friends, before we get started, please like, comment, and subscribe. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan present perfect dan past perfect tenses serta perbedaan-perbedaannya dalam penggunaannya dalam kalimat. Seperti yang terlihat di sini teman-teman, present perfect atau bentuk sempurna sekarang maupun past perfect atau bentuk sempurna lampau, kedua pola tersebut digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa ataupun perbuatan atau kejadian yang telah berlangsung ya atau telah selesai dilakukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh kalimat berikut ini. Coba kita lihat contoh kalimat yang pertama. Mereka telah beberapa kali mengunjungi Bali. Coba kita perhatikan kalimat ini. Pada kalimat ini, apakah ada keterangan waktu baik di depan maupun di akhir kalimat? Tidak ada ya. Yang kedua, apakah di akhir ataupun di awal kalimat ada kejadian yang lain ataupun perbuatan yang lain? Tidak ada ya. Cuma satu kalimat ini. Mereka telah beberapa kali mengunjungi Bali. Oleh sebab itu, kita menggunakan pola present atau pola bentuk sekarang, ya. Kita memakai have atau has, tergantung dari subjeknya ya. Bagi yang ingin untuk mempelajari lebih jelas, bisa dilihat pada video yang ketiga ya, to have. Nah, coba kita lihat sekarang. They have visited Bali several times. Kita lihat di sini ya, bentuk present ya, bentuk sekarang. Setelah have atau has, diikuti oleh bentuk kata kerja bentuk ketiga ya. Jadi, they have visited Bali several times. Untuk kalimat negatifnya bagaimana? They haven't visited Bali several times ya. Biasanya yang dipergunakan itu adalah haven't ya, lebih sering dipergunakan. Kecuali kalau teman-teman ingin memberikan emphasis ya, ingin memberikan penekanan bahwa sesuatu itu belum terjadi. Kita mengatakan have not. I haven't taken the book. Saya belum mengambil buku itu. Ya. Oke. Coba kita lihat pada contoh kalimat kedua. Dia telah menyelesaikan PR-nya. Bentuk dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa ini sesuatu yang telah selesai di waktu sekarang ini. Ya, karena dianya sekarang santai, relax karena telah selesai mengerjakan PR-nya atau homework-nya. Jadi kita mengatakan she has finished her homework. Ya. Kita memakai bentuk sekarang, has. Sekarang untuk bentuk negatifnya bagaimana? Kita mengatakan, kita menambahkan not di depan has ya. Jadi she hasn't finished her homework. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya bagaimana? Kita tinggal memindahkan has atau have di depan subjek. Jadi has she finished her homework? Ya, tetap bentuk ketiga ya kata kerjanya. Karena setelah has atau have kita memakai kata kerja bentuk ketiga. Coba kita lihat contoh kalimat ketiga. Ana telah kehilangan kuncinya. Kita memakai bentuk present juga ya. Karena sekarang Ana tidak mempunyai kunci. Karena telah kehilangan. Jadi masih ada hubungannya dengan keadaan sekarang ini. Jadi kita menggunakan bentuk has atau have, bentuk present. Kita mengatakan Anna has lost her key. Kalau bentuk negatifnya bagaimana? Kita menambahkan not ya. Jadi Anna hasn't lost her key.
Sedangkan untuk interrogative atau kalimat tanyanya bagaimana? Kita tinggal memindahkan has atau have di depan subjek. Sehingga menjadi has Anna lost her key? Gitu ya. Oke, coba kita lihat pada contoh kalimat yang berikutnya. Aku sudah 2 kali ke rumahmu. Apakah ada bentuk waktu, keterangan waktu baik di depan ataupun di akhir kalimat? Tidak ada ya. Ini sudah jelas kita memakai bentuk yang pola yang present ya. Oke. Oleh sebab itu kita mengatakan I've been to your house twice. Aku sudah 2 kali ke rumahmu. Ya. Kenapa memakai been di sini? Kita memakai been karena apa? Karena pada video-video yang sebelumnya kita telah mempelajari bahwa setelah subjek, apabila ada keterangan tempat seperti ini, your house, ini kan keterangan tempat, harus dihubungkan oleh to be ya. Misalnya I am in your house, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita memakai be, kan tidak mungkin kita mengatakan I have am to your house, kan tidak mungkin kan? Kita menambahkan setelah have atau has menambahkan be ya, be. Akan tetapi karena setelah have atau has harus be-nya itu bentuk ketiga, jadi be, been, been. Bentuk ketiga, jadi I have been to your house twice. Ya. Kalau bentuk negatifnya bagaimana? Kita mengatakan I haven't been to your house twice. Ya. Kalau bentuk pertanyaannya bagaimana? Mudah, kita tinggal memindahkan have atau has di depan subjek. Jadi, have I been to your house twice? Begitu ya. Oke, sekarang mari kita melihat pola yang berikutnya, yaitu past perfect. Ya, kita lihat sekarang contoh kalimat yang pertama. Dia telah meninggalkan rumahnya ketika aku sampai di sana. Kita lihat, ada 2 peristiwa atau hal di sini. Kita lihat yang pertama, dia telah meninggalkan rumahnya. Yang kedua adalah aku sampai di sana ya. Jadi kita memakai bentuk atau pola yang past ya, yang lampau. Jadi past perfect. Kita memakai had, bentuk kedua ya, lampau. Kita lihat di sini bentuk have atau has, bentuk keduanya had, bentuk ketiganya had. Jadi di sini kita pakai karena sudah lampau ya, karena ada 2 kejadian di sini. Jadi kita memakai bentuk lampau, bentuk yang kedua. Jadi kita mengatakan he had left his house when I got there. Oke? Tetap kata kerja yang digunakan adalah karena setelah have atau has ataupun setelah had, kata kerja yang berikutnya kita memakai bentuk ketiga ya. Jadi he had left his house when I got there. Untuk bentuk negatif bagaimana? Kita tinggal menambahkan not ya. Kita mengatakan he hadn't left his house when I got there. Untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya, kita tinggal memindahkan had di depan subjek ya. Kita mengatakan had he left his house when I got there? Oke. Untuk menjadi perhatian, untuk bentuk lampau baik have atau has, bentuk lampaunya adalah had ya. Bentuk kedua ataupun bentuk ketiganya adalah had. Nah, coba kita lihat contoh kalimat yang kedua. Ya, di sini. Mereka telah memberitahuku
berita itu ketika kamu menelpon. Ada berapa peristiwa di sini? Ada 2 ya. Jadi yang pertama, mereka telah memberitahuku berita itu, dan yang kedua adalah kamu menelpon. Oke? Oleh sebab itu kita menggunakan bentuk have atau has. Bentuk lampau atau bentuk sekarang, kita pakai bentuk yang lampau, ya. Kita memakai had. Jadi, they had told me the news when you called. Oke? Untuk negatifnya bagaimana? Kita menambahkan not di sini ya. Jadi, they hadn't told me the news when you called. Ya. Perhatikan baik-baik setelah kalimat yang pertama, ya, setelah past perfect, maka pola kalimat yang berikutnya kita memakai yang kedua ya. Jadi you called ya, yang kedua. Bentuk kata kerja yang kedua. Call, called, called. Jadi they had told me the news. Ini karena setelah had, bentuk ketiga told. Terus di sini kalimat yang berikutnya memakai when you called ya, yang kedua ya. Oke. Untuk kalimat tanyanya bagaimana? Interrogative. Kita tinggal memindahkan had di depan subject ya. Had they told me the news when you called? Begitu ya. Untuk contoh kalimat berikutnya. Aku sudah pernah ke Jakarta pada tahun 2000. Nah, coba kita lihat di sini. Ada kata keterangan waktunya, ya. Oleh sebab itu, kita menggunakan pola have atau has yang lampau ya, past perfect. Jadi, kita memakai bukan have atau has, tetapi bentuk keduanya, bentuk lampau. Karena apa? Karena pada kalimat ini ada bentuk waktunya. Ya. Kita mengatakan I had been to Jakarta in 2000s. Ya. I had been to Jakarta in 2000s. Ya. Nah, coba kita lihat bentuk negatifnya. Kita tinggal menambahkan not. I hadn't been to Jakarta in 2000s. Untuk kalimat tanya atau kalimat interrogatif bagaimana? Kita tinggal memindahkan had di depan subject. Had I been to Jakarta in 2000s? Seperti itu ya. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa perbedaan penggunaan present perfect dan past perfect seperti yang kita lihat pada contoh-contoh kalimat yang telah kita bahas ya. Okay friends, I hope you enjoy my video. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, serta menekan lonceng untuk selalu mendapatkan informasi akan video terbaru kami. Have a nice weekend and bye.